Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kali ini kita masuk pada perkuliahan strategi belajar mengajar biologi. Hari ini kita akan mendiskusikan satu tema yaitu tentang model pembelajaran. Mari kita simak bersama-sama. Jadi secara umum sebagaimana yang kita sudah ketahui, ya ini adalah konsep map ya antara model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran gitu ya. Jadi model ini adalah bangunan yang paling luar dan yang paling luas ya, yang di dalamnya itu mengandung pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan hal itu gitu ya. Nah, apa sih ya karakteristik dari model pembelajaran itu yang membedakan dengan yang tadi yang lain ya, dengan pendekatan, dengan strategi dan sebagainya. Nah, jadi ciri khas dari model pembelajaran ya, itu secara umum seperti ini, gitu ya. Jadi yang pertama memiliki dasar teori pembelajaran tertentu. Jadi suatu model itu dikembangkan atau disusun ya itu dilandaskan dari suatu teori tertentu ya misalkan ya berlandaskan teori belajar behavioristik atau kognitif atau humanistik ya atau teori motivasi teori apalagi minat belajar dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi ada landasan teorinya. Kemudian yang kedua memiliki tujuan instruksional tertentu ya. Kalau dalam pembelajaran ada tiga tujuan instruksionalnya, yaitu ada sikap, ya, ada pengetahuan dan ada keterampilan. Nah, nanti kita akan melihat contohnya ya, satu model yang kita kaji dari aspek-aspek ini. Nah, kemudian ya, jadi ciri utama dari model itu yang ketiga ini ya, memiliki langkah-langkah atau sintak pembelajaran yang spesifik. Nah, jadi model pembelajaran itu ada langkah-langkahnya dari pertama sampai yang terakhir gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah terdapat unsur pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran tertentu. Jadi satu model itu ya bisa terdiri ya dari satu pendekatan, kemudian strategi tertentu, metode atau teknik tertentu gitu ya. Nah, inilah karakter ya dari model pembelajaran yang perlu ditekankan yang nomor 3 dan 4 ini ya. Jadi memiliki langkah-langkah atau sintak ya. Yang keempat yaitu ya terdiri dari unsur-unsur ini gitu ya. Nah, kita contohkan ya, misalkan kita menggunakan model pembelajaran kooperatif ya tipe STAD ya. Student Team Achievement Division. Nah, jadi STAD. Nah, apa sintaknya? Nah, tadi kan salah satu ciri dari model memiliki sintak atau langkah-langkah pembelajaran. Nah, sintaknya seperti ini ya. Ada 5 sintak atau langkah-langkah pembelajaran pada model STAD. Yang pertama diawali dengan penjelasan, ya ini dari guru. Kemudian guru membagi kelompok, ya di dalam kelompok siswa itu belajar ya di sini bisa belajar atau bisa dilakukan proses diskusi gitu ya atau tugas. Nah, kemudian nanti masing-masing kelompok itu mereka berlomba-lomba ya untuk mendapatkan skor yang terbaik. Nah, nanti skor yang paling baik atau yang paling bagus nanti mendapatkan penghargaan. Nah, di STAD ini ada dua jenis penghargaan ya, ada penghargaan individu dan ada penghargaan kelompok gitu. Nah, yang terakhir adalah evaluasi. Nah, jadi model itu memiliki yang namanya sintak khusus gitu ya. Setiap model itu memiliki sintak yang spesifik. Nah, sekarang kita analisis gitu ya. STAD ini apa teori belajarnya? Ya, teori dasarnya apa? Yang utama bisa teori belajar humanistik gitu ya, karena ini siswa lebih kepada untuk belajar dengan apa? Dengan cara yang mereka senangi gitu ya, berkelompok atau mereka bisa berdiskusi gitu ya. Dan kemudian tentu ada teori motivasi sosial. Jadi dengan adanya kelompok itu ya mereka bisa saling memotivasi gitu ya. Terlebih lagi juga ada penghargaan ya, salah satu atau apresiasi gitu ya. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi adalah dengan memberikan penghargaan atau apresiasi ya. Nah, kira-kira ini dan mungkin nanti masih ada yang lainnya gitu ya untuk yang kita kaji, yang mungkin pernah kita kaji pada perkuliahan psikologi pendidikan gitu ya.
Nah, kemudian tujuan instruksinya apa gitu ya. Misalkan sikap karena kelompok, jadi kita ingin agar siswa itu memiliki kemampuan kerjasama gitu ya, sikap kerjasama atau kooperatif. Kemudian keterampilannya apa? Misalkan komunikasi dalam kelompok, ya menyampaikan pendapat dalam kelompok dan sebagainya. Kemudian untuk pengetahuannya ya sesuai dengan materi yang dikaji apa gitu. Langkah-langkah spesifik ya ini sudah kita bahas tadi ya. Ini adalah langkah spesifik dari model STAD. Kemudian apa pendekatannya gitu ya? Ini pendekatannya itu ada SCL ya, Student Central Learning ya, karena guru itu di model kooperatif ini itu hanya menyajikan di awal, hanya menampilkan di awal atau hanya memberikan arahan di awal, kemudian di kegiatan berikutnya ya, siswa lebih banyak untuk berinteraksi dengan kelompok gitu ya. Strateginya apa? Ya, expository group ya, bisa jadi expository ya, atau bisa jadi juga discovery gitu ya. Misalkan guru sudah memberikan materi yang yang lengkap, nah itu berarti strateginya expository. Kalau misalkan guru belum memberikan materi ya, misalkan siswa itu diminta untuk melakukan misalkan suatu discovery atau penelitian ya, itu berarti ya tadi menggunakan strategi discovery. Kemudian karena grup ya berkelompok ya sehingga kemudian strateginya adalah strategi grup ya. Kemudian metodenya ya ini bisa dengan ya metode diskusi ya, kemudian bisa dengan ceramah di awal. Jadi ada banyak ya, tidak hanya satu ya, diskusi, ceramah, kemudian metode tadi kuis gitu ya. Nah, kemudian tekniknya misalkan metode diskusi dengan penyampaian verbal. Ya, ada juga misalkan teknik dengan karena online sehingga dengan penyampaian secara online ya menggunakan grup WhatsApp. Nah, misalkan gitu. Nah, secara umum ya pembagian model pembelajaran itu seperti ini ya. Jadi berdasarkan struktur penyampaian materinya ya. Ini rentang muatannya antara expository hingga discovery ya. Jadi rentangnya dari expository sampai ke discovery. Contoh model yang expository apa? Jadi materinya itu sudah disajikan guru secara langsung gitu ya. Misalkan model direct instruksional misalkan ya. Atau tadi misalkan kooperatif tetapi materi sudah disajikan oleh guru semua juga bisa masuk ke expository. Jadi tergantung muatannya ya. Ya, atau ini lebih kepada kalau kita melihat kemarin ini lebih kepada strateginya gitu ya. Ya, jadi ada model pembelajaran yang strateginya itu cenderung expository atau discovery. Nah, kemudian yang discovery apa contohnya? Model PBL, model PJBL dan sebagainya. Kemudian berdasarkan pola sosial ya, itu ada individual dan ada kooperatif gitu ya. Yang individual apa misalkan ya model direct instruksional atau ada yang lainnya gitu ya, misalkan PBL atau PJBL tapi itu individual. Nah itu juga termasuk yang individual, jadi tergantung bagaimana jumlah siswanya yang terlibat ya. Kalau kooperatif berarti ada kelompok di sana ya, STAD, NHT, Jigsaw ya, atau bisa PBL, PJBL dan sebagainya yang intinya itu semuanya berkelompok gitu ya, ada kelompok siswa. Kemudian berdasarkan pendekatannya ya, ada model yang bermuatan TCL, ada model yang bermuatan SCL. Yang TCL apa? Jadi guru ini lebih menitikberatkan aktivitas pada penyampaian guru. Ya, misalkan model direct instruksional ya, atau ini model ceramah ya, atau konvensional gitu ya. Nah, kalau yang SCL ya contohnya misalkan PBL, PJBL dan lain sebagainya, atau misalkan kooperatif gitu ya, yang aktivitasnya itu lebih kepada siswa atau peserta didik. Nah, saya kira ini ya untuk materi tentang model pembelajaran ya. Tadi sudah kita bahas ya terkait pertama karakteristik model pembelajaran, yang kedua tadi kita contohkan ya bagaimana menganalisis ya suatu model pembelajaran ya. Yang ketiga ini kita mencoba melihat ya pembagian model pembelajaran secara umum ya, seperti ini. Saya kira demikian, semoga bisa memperjelas materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.